Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Tiara Aisyah Putri dari Offering C nomor absen 30. Pada presentasi kedua kali ini saya akan membahas tentang weaknesses atau kelemahan. Baik, langsung saja saya akan membahas materi pada presentasi kali ini. Mengidentifikasi keterbatasan dari teknologi pendidikan yang digunakan oleh generasi muda. Teknologi dapat menjadi alat yang membantu kita menemukan informasi terbaru, menyediakan sumber belajar yang beragam dan inovatif, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Teknologi juga dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik dan peserta didik, terutama dalam situasi seperti pandemi, globalisasi, dan persaingan. Adapun manfaat integrasi teknologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan gaya belajar, kecepatan, dan minat masing-masing peserta didik. Adapun hambatan integrasi teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, masalah sosial dan kontekstual yang berkaitan dengan dampak teknologi pada etika, privasi, kesetaraan, dan inklusi. Yang kedua, kepuasan beberapa pendidik dalam berpegang teguh pada metode pengajaran tradisional kuno yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik saat ini. Yang ketiga ada saran dan rekomendasi. Menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan kebutuhan minat peserta didik serta kompetensi yang diharapkan di era digital. Cara maaf, cara menyeimbangkan penggunaan teknologi pendidikan dengan aspek-aspek lain yang penting bagi generasi muda seperti kesehatan, lingkungan, sosial, budaya, atau spiritual. Perubahan karakteristik siswa dan peran orang tua dan guru di era digital. Era digital adalah era di mana teknologi berkembang dengan pesat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Teknologi dapat menjadi alat yang membantu siswa menyelesaikan tugas sehari-hari dan menemukan informasi terbaru, tapi juga dapat memiliki efek yang berbeda terhadap karakteristik siswa. Ada perubahan karakteristik siswa, yakni ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang mudah dan cepat melalui internet dan media sosial. Kebiasaan dan gaya belajar yang berbeda seperti multitasking, visual, interaktif, dan kolaboratif. Yang ketiga, kepribadian dan sikap yang berbeda seperti kreatif, inovatif, kritis, adaptif, dan mandiri. Adapun peran dan tantangan Adapun peran dan tantangan orang tua dan guru, yakni yang pertama orang tua harus proaktif dan progresif dalam mendidik anak mereka agar keduanya bekerja sama dengan baik. Yang kedua, guru harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi karena pengaruh globalisasi baru. Yang ketiga, orang tua dan guru harus menjaga keseimbangan antara kegiatan dan kemajuan mereka sendiri dan siswa. Yang keempat, orang tua dan guru harus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan kebutuhan dan minat siswa, serta kompetensi yang diharapkan di era digital. Saran dan rekomendasi yaitu melakukan penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan tentang efektivitas dan dampak teknologi dalam pendidikan, serta memberikan pelatihan dan bimbingan yang memadai kepada orang tua, guru, dan siswa tentang penggunaan teknologi yang tepat dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana ya cara mengantisipasi resiko kerugian atau kegagalan yang mungkin terjadi akibat teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan ada karena adanya permasalahan pendidikan, seperti pemerataan fasilitas pendidikan, pengembangan konektivitas, dan kapasitas pendidikan. Permasalahan pendidikan yang paling penting saat ini adalah permasalahan mutu, yang diharapkan dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi pendidikan. Adapun tiga prinsip dasar teknologi pendidikan, yakni strategi praktis, yaitu pengelolaan
pengelolaan belajar mengajar yang berorientasi pada sistem. Yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa, yaitu penekanan pada pembelajaran siswa yang melibatkan keterlibatan motivasi, interaksi, dan kolaborasi siswa dalam proses pembelajaran. Tiga, penggunaan sumber belajar yaitu pemanfaatan teknologi sebagai alat yang menyediakan sumber belajar. Adapun klasifikasi teknologi dalam pendidikan yaitu teknologi dasar yang masih menggunakan menulis di kertas dan adapun media audiovisual yang berhubungan dengan audio seperti mendengarkan YouTube ataupun mendengarkan Spotify, podcast. Adapun format komputer. Format komputer di sini yaitu berhubungan dengan seperti laptop ataupun komputer. Baik, kesimpulannya yaitu konteks implementasi integrasi teknologi harus diperhitungkan. Kesadaran bahwa guru untuk mengintegrasikan teknologi, khususnya teknologi digital, ke dalam kelas menjadi dasar kerangka kerja ini. Kompleksitas teknologi masalah sosial dan konstekstual dan kepuasan beberapa guru dalam berpegang teguh dalam metode pengajaran tradisional kuno adalah beberapa dari tantangan ini. Baik, itu saja materi presentasi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kedua kali ini. Baik, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.